Halo, lo, apa kabar? Saya Ismun Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Dan seperti biasa, saya akan ajak Anda langsung bergabung bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kunjungan Presiden Prabowo di Cina ini menghasilkan salah satunya kesepakatan bersama yang disebut Joint Development in Area Overlapping Claim. Soal ini dipertanyakan oleh ahli hukum internasional Profesor Hikmahanto Yuwana. Karena selama ini Indonesia dan negara-negara lain di ASEAN dalam posisi tidak mengakui klaim Cina di kawasan Natuna yang disebut sebagai Nine Dash Line atau 9 garis putus yang sekarang berubah menjadi 10 garis putus ya. Implikasinya sangat serius tidak hanya bagi Indonesia tapi juga negara-negara ASEAN lain yang bersengketa dengan Cina. Tentu setiap foreign policy, kebijakan luar negeri satu negara, doktrin klasiknya adalah kepentingan nasional, national interest. Tapi di dalam perkembangan diplomasi internasional, hal yang disebut kepentingan nasional itu selalu pada akhirnya sejak Perang Dunia Kedua terikat pada pengkondisian blok-blok ekonomi politik. Dulu ada Pakta Warsawa, ada NATO, ada timur, ada barat, front timur dan front barat. Lalu secara ekonomi dibagi lagi utara selatan. Jadi sebetulnya variabel-variabel nasional atau kepentingan nasional itu terikat pada keadaan global, itu dasarnya tuh. Nah kalau sekarang ada kontroversi bahwa pemerintah Indonesia membuat semacam joint statement yang sifatnya tidak mengikat sebetulnya, tetapi itu penanda awal dari kecenderungan politik luar negeri dua belah pihak. Dan tafsir yang paling moderat menganggap bahwa akan ada negosiasi antara pemerintah Cina dan pemerintah Indonesia karena sudah ditandatangani semacam joint statement itu. Kan joint statement artinya ada kesepakatan awal yang memungkinkan terjadinya transaksi di dalam kesepakatan yang akan mengikat, itu intinya. Atau dengan kata lain ada pengakuan bahwa kita masing-masing punya problem, mari kita selesaikan bersama. Itu sifat dari joint statement. Dia belum mengikat, tetapi kecenderungan untuk melihat implikasi dari joint statement itu ke depan tentu terkait juga dengan hukum-hukum perjanjian internasional yang tersedia di kita atau tersedia di dalam diplomatic society. Nah khusus tentang Cina Selatan, dari awal Indonesia ada dalam posisi dibela justru oleh hukum internasional karena dalil Cina itu tidak diatur di dalam hukum internasional. Jadi kalau sekarang ada terdengar semacam joint statement, itu artinya Indonesia mundur selangkah dan memungkinkan Cina maju selangkah untuk mendeklar bahwa dia punya kepentingan yang terganggu di Cina Selatan yang disebut 9 garis putus itu yang kemudian jadi 10 tuh. Jadi sebetulnya secara kalau kita sebut permainan catur politik di Cina Selatan, Cina akhirnya menawarkan semacam agenda partai tunda, kira-kira begitu kan. Padahal Indonesia poinnya udah di atas. Nah itu yang memungkinkan, atau bukan saya memungkinkan, udah mulai terlihat semacam potensi akan jadi masalah di kemudian hari. Nah, kita bagus teman kita Profesor Hikmanto yang belajar dengan komprehensif tentang hukum laut, terutama dalam kasusnya Selatan, menulis semacam positioning paper untuk mengingatkan bahwa akan ada masalah tuh. Jadi saya kira kalangan akademis yang pertama kali aware dengan joint statement yang sifatnya menguntungkan Cina itu, tentu kita nggak perlu dengar lagi keterangan dari tentara, kalangan militer yang memang dari awal ingin membela posisi Indonesia karena diklaim oleh Cina. Jadi kelihatannya ada dua posisi sekarang yang diterangkan secara hukum internasional oleh Profesor Hikmanto ini, dan pandangan klasik dari kalangan TNI yang menganggap bahwa Cina itu berupaya untuk menginvasi Indonesia. Saya kira itu dasar perdebatan hari ini. Ini memang sangat menarik ini kunjungan Pak atau muhibah Pak Prabowo ke luar negeri ini karena kan setelah dari Cina itu langsung ke Amerika Serikat ya, beliau akan terbang ke sana. Tentu ini Presiden Prabowo harus menyeimbangkan hubungan Indonesia dengan Cina dan Amerika yang sekarang ini kan Cina bagaimanapun juga menjadi kekuatan baru atau junior superpower membayang-bayangi Amerika. Sementara hubungan antara Amerika dengan Cina itu juga tidak selamanya mulus gitu. Apalagi sekarang ini Trump kembali berkuasa di Amerika Serikat.
Soal Cina ini tentu jadi semacam duri dalam daging kalau dilihat dari perspektif masyarakat Indonesia yang melihat selama ini bahwa Cina berupaya untuk memanfaatkan kebutuhan ekonomi negara-negara tetangga untuk dijadikan alat tekanan politik. Kan sejak One Road One Belt ini kelihatan bahwa ekspansi Cina itu didasarkan pada semacam cita-cita historis yang Jalan Sutra, lalu dianggap bahwa Cina itu adalah suatu empire yang harus jadi superpower, dan kita memang lihat bahwa Cina tumbuh menjadi sebetulnya junior superpower. Superpower tetap Amerika, tapi sebagai junior superpower Cina sudah punya semacam rasa harga diri bahwa dulu Cina itu dilecehkan secara ekonomi, ditekan secara politik. Sekarang ekonominya bangkit, dan kita tahu bahwa Cina juga tumbuh secara sangat ekspansif di bidang teknologi terkini, advance teknologi. Semua riset terbaik di dunia ini bahkan setelah dihitung ada di Cina. Itu semua universitas dikumpulkan di dunia ini, tetap 20 besar itu ada di Cina, terutama terhadap riset-riset mendasar soal stem cell, soal nanoteknologi, soal brain studies, itu apa namanya, ilmu kesehatan yang basisnya adalah penggunaan teknologi, cognitive science, segala macam tuh. Jadi Cina menganggap bahwa sudah waktunya dia mulai merangkak dari semacam negara yang miskin dan terkesan tidak demokratis dan dianggap sebagai ancaman buat superpower Amerika. Sekarang Cina datang dengan harga diri. Harga diri ini selalu dalam teori hubungan internasional dia akan cari outlet, yaitu pengakuan internasional tentang kekuatan baru dia tuh. Jadi Cina tumbuh perlahan-lahan sebagai ancaman justru karena bahkan Amerika itu punya perjanjian perdagangan dengan Cina yang memungkinkan Cina misalnya merasa ditekan kalau Amerika, kan Donald Trump mulai memberi sinyal bahwa dia akan pasang tarif yang tinggi untuk import barang-barang dari Cina tuh. Artinya Cina mulai merasa bahwa kalau begitu akan ada perang dagang, dan kalau ada perang dagang maka dia bersiap-siap untuk memperkuat basis-basis kedaulatan dia itu, terutama secara militer. Nah, kita mesti lihat itu dalam konteks yang lebih luas seperti tadi itu. Dan posisi Indonesia tentu tergantung juga pada Cina. Jadi kalau Cina ekonominya melambat karena ada semacam barrier to entry di Amerika, yaitu pajak yang import yang ditinggikan, maka ekonomi Cina tidak bertumbuh seperti yang diharapkan. Misalnya dia mau ke 5-6%. Akibatnya demand Cina dari Indonesia atau supply Indonesia ke Cina sebaliknya tidak akan maksimal. Jadi kita mau lihat itu sebetulnya juga dari posisi terbentuknya rejim baru di Amerika yang punya orientasi untuk inward looking. Jadi dia tidak peduli dengan semacam aturan perdagangan bebas, dia mau taruh aja barrier di situ. Dan itu juga yang mesti kita hitung. Hubungan Indonesia dengan Cina itu secara tradisional memang sangat sensitif ya bagi rakyat Indonesia ini. Tentu ada alasan historis, yakni misalnya pemberontakan G30 SPKI tahun 65 yang sampai sekarang ini masih terus membekas. Juga tentu saja ada hubungan yang belakangan ini berkaitan dengan TKA Cina, tenaga kerja asing Cina, yang menjadi satu persoalan yang sangat serius. Ini menjadi isu sensitif yang bisa juga memicu isu rasialisme di dalam negeri karena di kita tentu saja banyak etnis Cina, sementara kemudian para TKA Cina ini dianggap sangat ekspansif. Dan juga soal sektor perekonomian, ini produk-produk Cina yang sangat gencar membanjiri, sangat deras membanjiri pasar Indonesia, dan kemudian membuat banyak sekali industri dan apalagi sektor UMKM kita yang mati. Ya, tapi sesungguhnya yang lebih vulnerable di dalam relasi Cina Indonesia ini menyangkut isu yang sifatnya memberi langkah pada Cina untuk masuk lebih jauh dalam politik Indonesia, itu dengan joint statement itu adalah kondisi sosial kultural kita yang sampai sekarang masih beredar terus videos atau keberatan atau komplain terhadap investasi Cina yang sekaligus membawa masuk tenaga kerja mereka ke negeri ini kan. Jadi soal-soal ini yang mungkin dianggap sebagai variabel non-politik, tapi di dalam negeri itu dia sangat high politics.
isu bahwa Cina seolah-olah ingin memperluas wilayahnya dengan mulai mengokupasi wilayah-wilayah pertanian, industri strategis di Indonesia, itu kan menunjukkan ada penolakan kultural dari masyarakat Indonesia terhadap Cina. Tentu ini tidak boleh juga menimbulkan semacam rasa permusuhan etnis atau rasisme itu. Itu yang kita tidak inginkan. Tetapi apapun, ingatan publik kita, relasi Indonesia dan Cina yang pada tahun 65 itu memburuk karena dianggap di zaman Orde Lama itu ada semacam poros Jakarta Beijing yang kemudian jadi semacam preteks terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Di dalam sejarah kita begitu disebut resminya tuh. Jadi bagaimanapun ide ini akan diingat atau dihubungkan lagi dengan memori kolektif bangsa ini, hal yang tidak pernah ada di dalam sejarah diplomasi Cina dengan negara-negara lain. Di Afrika misalnya nggak ada penjajahan Cina atau tidak ada peristiwa yang setara dengan keterlibatan Partai Komunis Cina dengan Partai Komunis Indonesia tuh. Walaupun itu kontroversinya tetap soal apakah itu dasarnya adalah kerjasama untuk mempertahankan kepemimpinan Soekarno di Indonesia misalnya tuh, apakah itu konflik antara Partai Komunis yang makin besar dengan tentara yang merasa bahwa Bung Karno terlalu berpihak pada Partai Komunis Indonesia misalnya, itu soal sejarah. Tetapi soal-soal itu tetap ada dalam ingatan publik. Jadi kita sekaligus melihat potensi ketegangan kultural, apalagi ketegangan ideologis kalau bukan fakta sih, apa tadi istilahnya, joint statement itu mulai dibicarakan di publik Indonesia karena sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo dalam kunjungan ke Cina kemarin. Itu kira-kira. Jadi kita sebutnya culture matters. Yang juga harus kita perhitungkan karena belum lama ini kan Menteri Luar Negeri Sugiono itu hadir dalam KTT BRICS dan mempertimbangkan Indonesia untuk bergabung dalam blok ekonomi yang pentolannya di sini adalah Rusia dan Cina. Dan ini tentu saja merupakan kekuatan atau blok ekonomi yang berhadapan dengan blok-blok ekonomi Barat yang kepala sukunya itu Amerika Serikat. Nah, jadi pertanyaan mengapa pemerintahan Prabowo itu mempertimbangkan hal tersebut bergabung dengan BRICS, padahal sebenarnya implikasi ekonominya ini kan juga sangat serius terkait dengan hubungan Indonesia dan negara dengan Amerika dan negara-negara sekutunya, yakni negara-negara di Eropa. Oke, coba kita perluas sedikit percakapan soal relasi diplomasi Indonesia dengan Cina. Itu tentu kita memilih BRICS dan itu artinya ada sikap yang akhirnya dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo, yaitu lebih mendekat atau lebih berupaya untuk membangun blok ekonomi dengan BRICS Global South ketimbang dengan blok utara, blok negara-negara maju OECD itu. Dan kita tidak dapat semacam keterangan kenapa harus ke BRICS itu. Bukankah BRICS itu semacam kalau kita pakai satira hari-hari ini itu semacam LSM sebetulnya yang sifat atau keteraturan ordernya itu tidak seketat di OECD. Kalau LSM dia mungkin diperlukan karena harus diincar, tetapi di dalam blok ekonomi orang melihat atau dunia masih melihat bahwa BRICS itu kapasitas untuk menumbuhkan ekonomi negara-negara anggotanya itu masih kurang cepat dibandingkan dengan OECD itu. Walaupun persyaratan untuk masuk dalam klub OECD tentu lebih canggih atau lebih tertib. Tetapi Indonesia tentu juga punya semacam sinyal bahwa negara-negara utara ini, negara-negara barat ini selalu bersifat eksploitatif, dan karena itu lebih baik pakai posisi yang lebih kritis, yaitu lewat BRICS. Tapi sekaligus kita melihat apakah kebutuhan hari-hari ini bisa dipenuhi oleh BRICS, apakah utang Indonesia atau kepentingan Indonesia untuk dapat semacam investasi itu bisa disediakan oleh BRICS, kan itu soalnya. Jadi sekaligus kita coba pantau betapa banyak variabel yang harus diperlihatkan. Kalau kita mungkin menganggap bahwa Pak Prabowo punya cita-cita besar untuk jadi semacam pemimpin Asia itu,
dengan ide yang lebih sosialistis ketimbang kapitalis, maka masuk akal masuk di BRICS supaya bisa memimpin semacam politik baru yang dulu mungkin dibayangkan oleh Bung Karno supaya tidak bergabung dengan blok-blok kapitalis global atau yang kita sebut sekarang oligarki. Tetapi di dalam relasi bisnis pasti oligarki Indonesia yang lebih dahulu membangun relasi dengan oligarki Cina itu atau pebisnis Cina itu. Jadi kelihatannya fasilitas yang disediakan oleh BRICS itu juga akan mengarah pada dominasi Cina, karena Cina yang ekonominya paling mumpuni di dalam organisasi BRICS. Jadi kemampuan kita untuk membaca yang kita sebut kontroversi dari joint statement itu terbuka untuk kita perdebatkan. Justru di dalam era yang 100 hari sebelum Pak Prabowo mungkin ada masukan-masukan dan positioning papers atau semacam kritik akademis dari Profesor Hikmahanto ini jadi semacam pembuka untuk mulai mempercakapkan dimensi internasional yang akan jadi basis evaluasi politik luar negeri Indonesia di era Pak Prabowo ke depan. Dan saya kira itu pengantar untuk kita mulai bercakap-cakap lebih jauh tentang fungsi dari diplomasi di dalam keadaan Indonesia sedang membangun dan membutuhkan investasi. Terima kasih Bung Rocky. Ya, salam akal sehat. Salam akal sehat.